wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmonika Okta Alicia, NIM 19622083, kelas akuntansi sore 1. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul klasifikasi jaringan komputer. Anggota kelompok 6, yang pertama saya sendiri, Harmonika Okta Alicia dengan NIM 19622083. Yang kedua ada Karlina dengan NIM 21622114. Yang ketiga Pramudita Febriani dengan NIM 19622110. Yang keempat Ramawita dengan NIM 19622114. Yang kelima Siti Nur Anissa dengan NIM 18622129. Yang keenam Nadia De Silva dengan NIM 19622100. Baiklah, langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama, definisi klasifikasi jaringan komputer. Yang kedua, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang ketiga, macam-macam topologi serta kekurangan dan kelebihan. Yang keempat, peranan komputer. Yang pertama, definisi klasifikasi jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer dan klasifikasi jaringan komputer jika dua buah komputer atau lebih masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data dan komputer sederhana. Baik, definisi klasifikasi jaringan komputer. Apabila ingin membuat jaringan komputer dengan jangkauan lebih luas, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Yang kedua, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang mempunyai cakupan jaringan yang tidak terlalu luas. Biasanya jaringan LAN digunakan pada bangunan yang tidak terlalu besar, seperti perkantoran, sekolahan, ataupun rumah. Fungsi jaringan LAN pada penggunanya yaitu: yang pertama, menghubungkan beberapa perangkat komputer. Dengan menggunakan jaringan LAN, Anda dimungkinkan untuk menghubungkan antar perangkat komputer dalam proses perpindahan data. Pada umumnya, jaringan LAN memiliki dua metode yang biasa digunakan, yaitu komponen switch atau hub atau metode wireless. 2. MAN Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di satu kota yang sama. Jaringan ini adalah jaringan LAN yang hanya saja versi jangkauan yang lebih luas. Jaringan MAN perlu menggunakan satu atau dua kabel saja yang berfungsi mengontrol transmisi data di dalam kabel tersebut. Karakteristik jaringan MAN. Jaringan MAN pada umumnya tidak dikelola hanya satu organisasi saja, namun juga dikelola oleh sebuah konsorsium pengguna yang memiliki jaringan MAN dan peralatan penghubung lainnya. B. Jaringan MAN memiliki kecepatan transfer data yang tinggi jika masih di dalam jangkauan jaringan. C. Memiliki teknologi yang mirip. Jaringan MAN memiliki cakupan luas dibanding jaringan LAN. Proses perpindahan file menjadi lebih mudah. Anda tidak perlu lagi menggunakan flash disk, hard disk, atau card reader jika ingin memindahkan sebuah data dari satu komputer lainnya. Menggunakan perangkat printer secara bersamaan jika menggunakan jaringan LAN di perangkat komputer. Caranya cukup mudah, Anda hanya mengatur ulang setting di menu kontrol panel pada perangkat tersebut. 3. WAN Area Network. Jaringan WAN dapat menghubungkan perangkat komputer antara negara atau benua dengan menggunakan sebuah kabel fiber optik yang ditanam di dalam tanah atau di bawah laut. Jika jaringan LAN dan MAN mengombinasikan, maka terbentuk jaringan WAN. Fungsi menggunakan WAN: A. Jalan proses penukaran informasi dan komunikasi antara perangkat komputer
menjadi lebih mudah dan cepat. B. Proses perpindahan arus informasi menjadi lebih efisien. C. Menghemat biaya operasional cukup besar. 4. Internet. Jaringan internet sendiri saat ini dapat diakses dengan dua cara, yaitu pertama dengan menggunakan kabel dan kedua menggunakan teknologi wireless nirkabel. Namun karena setiap orang membutuhkan fleksibilitas dalam pemakaian internet, maka teknologi wireless lebih banyak digunakan karena membuat internet dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Macam-macam topologi serta kekurangan dan kelebihan. Jenis topologi yang pertama, topologi bus. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, cukup sulit untuk dikembangkan. Yang kedua, jika kabel mengalami masalah akan mengakibatkan workstation akan terganggu. Yang ketiga, kurang efisien mengirim dan menerima data. Dan ada juga kelebihannya. Kelebihannya ada 2. Yang pertama, Anda memungkinkan untuk menambah client atau workstation yang baru karena menggunakan kabel yang sedikit. Yang kedua, biaya instansinya cukup terjangkau. Yang kedua, topologi mesh. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, menggunakan kabel yang banyak. Dan 2, biaya instalasi kabel yang mahal. Yang ketiga, proses instalasi jaringan yang tergolong rumit. Dan ada juga kelebihannya. Kelebihannya ada 3. Bandwidth limit yang dimilikinya cukup besar. Dan yang kedua, keamanan data ketika proses perpindahan antara komputer yang cukup baik. Yang ketiga, risiko terjadinya tabrakan arus dan cukup kecil karena banyak jalur pengiriman. Selanjutnya, topologi ring. Kekurangannya, jika terjadi masalah, perangkat lain kena imbasnya. Dan yang kedua, walaupun dapat dikembangkan lagi, tetapi prosesnya terkesan lebih kaku. Dan kinerja dalam komputer jaringan bergantung terhadap jumlah titiknya. Kelebihannya, yang pertama, perancangan dan implementasinya cukup mudah. Yang kedua, biaya instalasi cukup mudah. Dan yang ketiga, topologi ring lebih tinggi koneksinya. Dan yang terakhir, tidak menggunakan banyak kabel. Baik, selanjutnya yang keempat, jenis topologi tree. Kekurangannya, kinerjanya cukup lambat dibandingkan topologi lainnya. Dan penggunaan kabel instalasinya cukup banyak. Kelebihannya, yang pertama, mudah dikembangkan untuk menjadi jaringan lebih luas dan pengaturan data menjadi lebih mudah. Yang kelima, topologi star. Kekurangannya yang pertama, proses instalasi cukup mahal. Yang kedua, jika switch mengalami masalah akan berdampak pada seluruh perangkat komputer dan memiliki ketergantungan terhadap terminal pusat. Kelebihannya yang pertama, faktor keamanan data cukup tinggi. Yang kedua, dimudahkan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang ketiga, proses instalasi cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Kemudian, peranan komputer. Yang pertama, jaringan client server. Kekurangannya, biaya operasional lebih tinggi. Kabel harus ditempatkan yang aman. Spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Kelebihannya, pertukaran arus informasi lebih cepat, faktor keamanan data yang aman, mempunyai backup sistem yang baik. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Kekurangannya, keamanan cukup rendah, jumlah file sharing berpengaruh kepada kinerja komputer, backup data masih dilakukan oleh masing-masing komputer. Kelebihannya, pertukaran arus informasi lebih cepat, faktor keamanan data yang aman, cukup mudah dalam proses instalasi. Selanjutnya, media transmisi. Yang pertama, jaringan nirkabel. Kekurangannya, kecepatan transfer data yang lebih lambat, perlengkapan yang cukup mahal, kapasitas jaringannya juga terbatas. Kelebihannya, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, dapat mengakses data secara real time, tidak perlu menggunakan kabel data. Yang kedua, jaringan kabel. Kekurangannya, penggunaannya kurang fleksibel, kabel harus ditempatkan yang aman, mobilitas penggunanya juga masih kurang.
Kelebihannya, harganya instalasi cukup murah, faktor keamanan data yang aman, performa jaringan juga lebih stabil. Baiklah, hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok 6. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.